warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartiningsi dengan NIM 182054003. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Identifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan identifikasi itu. Identifikasi adalah proses untuk menemukan dan menetapkan siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran berdasarkan gejala-gejala yang tampak. Pada tahap ini, guru maupun konselor fokus kepada siapa yang mengalami masalah, bukan mengapa terjadinya permasalahan. Adapun cara identifikasi siswa yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang pertama itu kita bisa melakukan observasi di kelas. Guru dapat mengamati langsung sikap dan perilaku siswa saat belajar, seperti kefokusan, keaktifan, dan cara mengikuti pembelajaran. Yang kedua, dapat melihat nilai. Guru dapat mengecek hasil ulangan, tugas, dan rapot untuk mengetahui apakah ada penurunan atau nilai di bawah standar. Yang ketiga, melakukan wawancara. Guru dapat berbicara dengan siswa, orang tua, ataupun guru lain untuk mendapatkan informasi tentang kesulitan yang dialami. Yang keempat, membandingkan dengan siswa lain untuk melihat apakah kemampuan siswa jauh tertinggal dibanding dengan teman kelas. Selanjutnya, tanda-tanda kesulitan dalam pembelajaran. Yang pertama, nilai menjadi rendah atau nilai menjadi nurun. Itu karena menunjukkan bahwa siswa tersebut belum memahami materi dengan baik. Yang kedua, lambat dalam memahami materi. Siswa biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerti pelajaran. Yang ketiga, sulit dalam berkonsentrasi, di mana dia mudah terdistraksi dan tidak fokus saat pembelajaran. Yang keempat, tidak mengerjakan tugas, bisa karena tidak paham ataupun karena kurangnya motivasi. Yang kelima, kurang percaya diri atau tidak termotivasi. Siswa merasa tidak mampu sehingga dia enggan mencoba. Selanjutnya, data untuk mendiagnosis kesulitan dalam pembelajaran pada siswa. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan diagnosis itu. Diagnosis adalah proses untuk menentukan penyebab kesulitan belajar secara lebih mendalam. Pada tahap ini, fokusnya adalah mengapa siswa mengalami kesulitan agar diagnosis menjadi tepat. Diperlukan data-data yang lengkap, objektif, dan beragam. Jenis data yang digunakan dalam mendiagnosis kesulitan belajar, yang pertama itu kita menggunakan data akademik, di mana dalam data akademik ini berisi nilai dan hasil belajar untuk mengetahui kemampuan siswa di setiap mata pelajaran. Yang kedua, data kognitif. Dalam data kognitif ini, dia berkaitan dengan kemampuan dalam berpikir, memahami, dan dalam mengingat. Yang ketiga, motivasi dan emosi. Motivasi dan emosi ini menunjukkan minat belajar, semangat, serta kondisi perasaan siswa. Dan yang keempat, data fisik, di mana dalam data fisik ini kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi belajar, seperti penglihatan ataupun pendengaran. Yang kelima, data keluarga dan lingkungan, dukungan orang tua, suasana rumah, dan pergaulan siswa. Adapun cara mengumpulkan datanya yang dapat kita lakukan, yang pertama, kita bisa melakukan observasi dengan mengamati langsung perilaku siswa. Yang kedua, wawancara, bertanya kepada siswa, orang tua, ataupun guru. Yang ketiga, menggunakan angket. Dalam angket, kita mengumpulkan data melalui pertanyaan tertulis. Dan yang keempat, tes. Kita dapat mengetahui kemampuan akademik ataupun psikologi siswa tersebut. Yang kelima, kita dapat menggunakan dokumentasi, melihat data tertulis seperti raport maupun catatan sekolah. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi ini yaitu identifikasi
dapat digunakan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Sedangkan diagnosis digunakan untuk mengetahui penyebabnya. Dengan data yang lengkap, guru maupun seorang konselor dapat memberikan bantuan yang tepat kepada siswa yang memerlukan. Sekian dari pembahasan materi saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.